Bocah lumpuh itu hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh sekelompok orang. Kekuatan bertarung yang menakutkan mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, identitas aslinya adalah Dewa Perang Utara yang legendaris. Apakah bangsa naga tertinggi? Dulu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Cegah invasi ratusan ribu tentara dari 10 negara. Namun dalam pertarungan karena dikhianati oleh bawahannya. Terluka parah, dia jatuh ke dalam jurang. Kesengsaraan besar tidak mati, tetapi dibawa pulang oleh keluarga Su sebagai menantu. Hanya saja aku kehilangan ingatanku. Sudah bodoh selama 2 tahun. Hanya dengan menonton TV, menemukan bahwa bawahannya telah menyakitinya tahun itu. Tetap berteriak dan ingin membunuh orang ini. Ibu mertuanya melihatnya menyebabkan kekacauan. Segera mendorongnya ke bawah. Sang istri melihat pemuda itu belum meninggal. Ia segera bergabung dengan ibunya untuk membunuh dan memusnahkan orang. Momen penting itu diketahui oleh adiknya. Mama, apa yang kalian berdua lakukan? Tidak. Itu tidak didorong oleh ibuku. Itu karena pecundang ini. Turunkan tangga sendiri. Ibu dan aku takut terjadi sesuatu padanya. Menyelamatkan dia. Iya ya, ibu dan Lin Ngok menyelamatkannya. Pendarahan banyak sekali. Jika kamu terus melakukan itu, kamu akan mati. Ayo cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika kamu ingin memberikannya, kamu berikan sendiri. Ku tidak punya waktu. Saya juga membuat janji dengan saudara perempuan saya untuk menata rambut mereka. Ibu juga tidak bebas. Aku masih harus pergi berdansa di alun-alun. Kakak iparnya memiliki hati yang jujur. Bawa sendiri anak itu ke rumah sakit. Pada saat dia dengan sepenuh hati merawatnya, dokter tiba-tiba berlari dan mengeluarkan tabung oksigen anak itu. Katakan bahwa keluarga pasien telah menandatangani untuk mengesampingkan pengobatan. Katakan padanya untuk segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah sakit. Biarkan tempat tidur rumah sakit kosong. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melihat Tietran mati? Dia adalah suamimu. Suamiku? Apakah seorang idiot layak menjadi suamiku? Kalau bukan karena orang tua itu, tinggalkan aku beban ini. Saya sudah menikah dengan keluarga kaya, bahkan jika kamu tidak menyukainya. Kita harus membiarkan dia menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Lebih baik mati. Orang cacat hanya berbaring di tempat tidur selama sehari. Keluarga Tu menghabiskan ribuan yuan untuk biaya pengobatan. Penyembuhan hanyalah orang bodoh. Saya akan membayar jumlah ini. Untuk Timen, kamu baik-baik saja. Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku. Kering. Kamu sangat peduli dengan si bodoh ini. Kamu tidak menyukai orang bodoh ini, kan? Anda. Penghinaan. Orang jelek melakukan hal-hal aneh. Sayang sekali. Tietran, jika kamu mati, itu baik untuk semua orang. Kenapa kamu tidak menolak mati saja? Kalau begitu biarkan aku mengantarmu sebentar. Saat itu sang istri hendak bertindak kejam. Anak laki-laki itu tiba-tiba terbangun. Saat ini, dia telah memulihkan seluruh ingatannya. Saya pikir 2 tahun terakhir ini menjadi bodoh adalah karena istri saya yang merawat saya. Saat itu, dia menunjukkan bahwa dia akan memberikan kompensasi 2 kali. Biarkan istri menjadi wanita paling bahagia di dunia. Saat ini, seorang pria muda masuk, mengolok-olok apa yang baru saja dikatakan pria itu adalah omong kosong. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta bahwa kamu adalah penyandang disabilitas. Atau mengandalkanmu menjadi pekerja lepas. Kak Super, kenapa kamu ada di sini? Baru saja kembali dari negosiasi proyek di luar negeri. Aku dengar kamu ada di sini. Mari kita berkunjung sebentar. Lin Ngok, apakah ini nama suamimu yang cacat? Lin Ngok. Siapa dia? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Sulit untuk disalahkan. Anda idiot. Lin Ngok, beritahu dia siapa kamu. Apa gunanya memberitahunya? Adik laki-laki, kamu adalah tuan muda Truong Gia Fantan. Dibandingkan orang lain, aku bahkan tidak bisa makan sendiri. Sesungguhnya itu adalah langit dan bumi. Lin Ngok hanyalah keluarga Truong yang sederhana. Apakah perlu terlalu menyanjung? Apa yang kamu mengerti? Jika tidak ada kakak super yang menjagaku, keluarga Su sudah lama bangkrut. Apa gunanya terlalu banyak bicara dengan orang idiot? Lin Ngok, Grup Tuti, ingin mengembangkan proyek baru di Giangzhou. 3 hari kemudian, ada sesi penawaran. Saat itu, selebriti dari semua lapisan masyarakat akan datang untuk berpartisipasi. Aku akan membawamu bersamaku. Mari kita lihat apakah kita dapat membantu keluarga Tu menegosiasikan 1 atau 2 proyek. Sungguh, kakak super, kamu sangat keren, Lin Ngok. Aku tahu kamu pasti sedikit marah padaku. Tapi mengapa proyek Tuti Group harus bergantung padanya? Keluarga Truong yang rendah hati. Kamu hanya perlu mengucapkan 1 kalimat untuk membantu keluargaku mendapatkannya. Kakak. Lin Ngok. Nama suamimu yang pecundang itu menarik. Proyek Tuti Group hanya membutuhkan 1 kalimat dan Anda bisa mendapatkannya. Sepertinya kamu benar-benar berkarakter besar. Hahaha. Kakak super, ayo pergi. Jangan datang ke sini dan menggoda si idiot ini lagi. Lin Ngok. Lin Ngok, aku percaya padamu. Saat ini,
Anak laki-laki itu masih belum bangun. Saya pikir istri saya masih marah kepada saya, itu sebabnya. Berpikir bahwa dia hanya perlu mendapatkan proyek tersebut dari Tutti Group. Maka semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia segera mengambil teleponnya. Segera hubungi bawahan dari hari sebelumnya. Ini aku. Saya kembali. Beberapa saat kemudian, kakak iparnya mengajaknya jalan-jalan. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Segera mencari alasan untuk mengusir adik iparnya. Dengan sangat cepat, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Aku bukan lagi yang tertinggi. Di hati sang master, hanya ada satu orang yang tertinggi. Itu bosnya. Apa sih Nam Chung Dao itu? Kelas pencuri reputasi. Bukankah layak menjadi yang tertinggi? Bangun. Bersifat ketuhanan. Kakimu, tidak apa-apa, dalam 7 hari kamu akan pulih. Tuhan memberkati pendeta. Bagaimana perang perbatasannya? 2 tahun lalu, sejak Yang Maha Tinggi menghilang, kekacauan perbatasan. Kalian juga tidak percaya dengan kebohongan Nam Chung Dao. Juga karena ini, banyak sekali saudara. Nam Chung Dao. Silakan kembali, pendeta. Balaskan saudaramu. Silakan kembali, pendeta. Balaskan saudaramu. Keluarga Tu berterima kasih padaku. Ku harus membayarnya kembali. Tunggu sampai ini selesai. Aku akan mendapatkan kembali kekuatan. Mempersatukan dunia. Balaskan saudaramu. Berdoa untuk mematuhi Yang Maha Kuasa. Benar, kalian datang begitu cepat. Nam Chung Dao tidak ragu. Yang mulia mungkin tidak tahu. Nam Chung Dao juga ada di Fantan. Tidak heran. Lupakan saja, jangan melawan ular atau rumput liar untuk saat ini. Waktunya belum tiba. Bawahan mematuhi perintah. Untuk urusan keluarga, kamu bisa meminta bantuan pada Tuan Tuatu. Dia sekarang adalah orang terkaya di Giangchao. Pekerjaan ini diserahkan kepada para pekerja. 3 hari kemudian, kirim hadiah besar ke pelelangan. Saya ingin keluarga Su menjadi pemeran utama hari itu. Mematuhi. Apa yang salah, Tie Tran? Ayah dan ibu, kamu tidak mengizinkan aku meninggalkan rumah hari ini. Aku khawatir kamu akan datang ke sini, memalukan mereka. Apakah kamu benar-benar harus masuk? Jangan khawatir, hari ini keluarga Su adalah karakter utamanya. Tunggu sampai mereka tahu yang sebenarnya. Aku tidak akan menyalahkanmu. Adikku bekerja keras untuk menjagamu selama 2 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak hinaan yang harus saya tanggung dari luar. Aku benar-benar berhutang banyak padanya. Titran? Jadi kamu berpikir seperti itu? Iya. Ada istri seperti itu, suami mana yang tidak menginginkannya? Lin Ngok adalah wanita yang baik. Kamu harus membuatnya menjadi seorang wanita paling bahagia di dunia. Tie Tran, sebenarnya kamu. Tie Men, aku juga. Kamu adalah adik iparku. Jika kamu punya sesuatu di masa depan, temui saja kakak iparmu. Kakak ipar akan menyelesaikannya untukku. Jadi terima kasih, kakak ipar. Ayo pergi. Tuan Tu tentu saja orang terkaya di Giangchao. Lihatlah kamar orang lain. Jangan menyentuhnya dengan santai. Vas bunga di sini semuanya asli. Saya dengar nilainya jutaan yuan. Bisakah kamu menebusnya jika kamu merusaknya? Apa salahnya hanya menonton? Tetapi, hari ini saya benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Muda Truong. Kalau tidak, hanya dengan posisi keluarga Su di Fantan, bagaimana kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Ini semua masalah sepele. Buat saja kalian berdua bahagia. Hahaha. Masih super brother yang punya cara. Mengapa mereka datang ke sini? Pria Tie, apa yang kamu lakukan di sini? Bu. Aku membawa Tie Tran ke sini untuk melihat. Melihat apa? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Saya juga tidak melihat apa identitas saya. Saya ingin tahu. Bagaimana kalian berdua bisa berbaur di sini? Tentu saja saya menggunakan identitas keluarga Su untuk masuk. Tie Men, kenapa kamu ragu-ragu melakukannya? Kakak adik. Tentu saja langsung masuk. Hari ini adalah sesi penawaran Tutti Group. Ada blok pintu. Status pribadi di bawah 10 juta yuan. Tidak mungkin mendapat undangan. Apakah kamu punya puluhan juta yuan? Saya tidak punya puluhan juta yuan, tapi aku punya ini. Mengapa kamu memiliki ini? Bu, tentu saja Tu Pilong memberikannya padaku. Apakah Jenderal Tu mengenalmu? Tentu saja. Tanpa anak, tidak akan ada Tu Pilong hari ini. Tie Tran. Karena kartu undangan ini, kamu benar-benar membuang-buang waktumu. Sayang sekali barang palsu tetaplah palsu. Palsu. Lihat dirimu sendiri. Tie Tran, oh Tie Tran. Keluar dari sini untukku. Tie Men, tolong bawa si bodoh ini pergi.
Kalian berdua melihat keluarga Tu kehilangan muka. Masih kurang, Tiemen. Bawa Tietran dan cepat pergi. Jangan membuat masalah lagi. Ayah, Nak, apakah ini asli atau palsu? Jika kamu menemukan seseorang yang datang ke tubuhmu, kamu akan mengetahuinya. Tietran, ini adalah sesuatu yang kamu bawa sendiri. Direktur Pung, silakan datang ke sini sebentar. Apa yang sedang terjadi? Direktur Pung, kami menduga ada seseorang di sini yang menggunakan kartu undangan palsu untuk menerimanya. Menyelinap ke sini. Aku harap kamu bisa mengatasinya. Apakah masih ada yang seperti itu? Tietran, aku melihat saat ini semua orang percaya padaku. Atau percaya padaku. Saya pikir orang-orang akan percaya kebenarannya. Kamu benar-benar belum melihat peti mati itu namun menitikkan air mata. Direktur Pung, orang inilah yang menggunakan undangan palsu untuk menyusup ke sini. Saya curiga dia mungkin juga mata-mata komersial. Datang ke sini untuk menjelajahi berita. Tuan, mohon penjelasannya sedikit. Jika tidak, aku harus memanggil seseorang untuk menangkapmu. Beberapa orang terus mengatakan kartu undangan VIP saya palsu. Akulah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Tolong lihat aku lebih dekat. Aku sudah bilang, bagaimana ini bisa nyata? Semuanya, lihat wajah Direktur Pung. Aku khawatir aku harus mengusirmu. Direktur Pung, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tu. Tidak bisa melibatkan keluarga Tu kita. Maaf, kami berangkat sekarang. Jadi, aku tamu VIP, tolong. Direktur Pung, apakah Anda salah? Orang macam apa Tietran itu, kami tidak tahu. Bagaimana dia bisa menjadi tamu VIP? Benar, jadi apa yang kamu maksud? Datanglah kartu undangan VIP khusus. Ku juga tidak menyadarinya. Apa? Undangan VIP spesial, benar. Penawaran ini. Dari total tersebut kami khusus membuat 3 panel. Kartu undangan VIP spesial. Hanya orang dengan status lebih dari 1 miliar yuan yang dapat memilikinya. Kepribadian 1 miliar yuan. Tuan Tie, silakan duduk. Tidak perlu, aku baik-baik saja di sini. Direktur Pung, sibukkan saja pekerjaanmu. Ya, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. 1 miliar yuan. Tietran, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Tietran, kamu idiot beruntung. Bahkan kartu undangan untuk tamu VIP. Saya juga mengambilnya. Menjemput. Bagaimana kalau tidak? Pasti ada orang besar di sini. Sayangnya kehilangan undangan mereka. Baru saja dijemput oleh si idiot ini. Jika tidak, Direktur Pung menyuruhnya duduk lebih awal. Kenapa dia tidak berani pergi? Jika dia naik ke sana, dia akan ketahuan. Jika pada saat yang tepat, orang besar itu melihatnya, dia pasti sudah mati. Tietran, tanpa diduga, kamu idiot juga punya sedikit pikiran. Baiklah, Tietran. Hatimu sangat besar. Untuk peniruan identitas ini, anjing sepertimu juga bisa melakukannya. Bu, kartu ini benar-benar yang diberikan Tu Pilong kepadaku. Berapa ukuranmu dan meminta Tuan Tu untuk memberikannya padamu? Kenapa kamu tidak bilang Tuan Tu adalah adikmu? Dengarkan aku dalam segala hal. Memang benar begitu, Lin Ngok, percayalah padaku. Aku tidak akan berbohong padamu. Penawaran hari ini, untuk dia jelas merupakan pemenang terbesar. Halo. Apa? Lin Ngok, Paman, Bibi. Kabar baik, keluarga Sumu telah menghasilkan banyak uang. Opo, baru saja menerima beritanya. Grup Tuti, aku akan mengundang keluargamu ke. Bergabunglah dengan proyek desa pedagang baru Tanba. Tuan Muda Zhang, benarkah itu? Kenapa aku harus berbohong kepada kalian? Jangan sembunyikan apapun, katakan yang sebenarnya. Ini pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi untungnya, saya mengadopsi sosok yang hebat sebagai ayah angkat saya. Itu dia. Dikonfirmasi dengan Jenderal Tu. Maka perbuatan baik ini menjadi tanggung jawabmu, keluarga Su. Masih Super Brother punya cara. Bukan seperti orang lain yang hanya tahu cara menyebarkan kebohongan. Kenapa aku tidak ingat kalau aku punya anak berleher kura-kura sepertimu? Tietran, jika kamu masih berani berbicara samar-samar, aku merobek mulutmu. Tietran, apakah kamu gila? Ayo ambil kartu undangannya dan berbaur. Bahkan saat ini, kamu masih berpura-pura menjadi orang besar. Tuan Muda Truong, jangan bandingkan dirimu dengan dia. Dia punya masalah dengan pikirannya. Beberapa hari yang lalu, saya menonton pemeran utama wanita di TV. Kamu masih berani berkata tidak sopan. Identitas apa yang saya miliki? Kenapa aku membandingkan diriku dengan orang idiot? Tetapi mendengar kata-kata ini bukanlah sesuatu yang harus aku khawatirkan. Jika orang lain mendengarnya. Tiemen, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat ambil sampah ini dan pergi. Ayah, ya. Semuanya diam sebentar. Penawaran ini, melalui seleksi, kolaborator kami dengan Tuti Group adalah
Untuk keluarga Van Tan. Hahaha. Apa, untuk keluarga, apakah Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan proyek desa pedagang baru Baktan? Mustahil. Tuan Tu masih hidup. Keluarga Su di Van Tan hanyalah keluarga kelas 2. Sekarang keadaannya sedang menurun. Bagaimana dia bisa mendapat dukungan dari keluarga Tu? Proyek ini, banyak orang yang memutar otak untuk mencoba masuk. Keluarga Su bisa melakukan hal sebaik itu, saya tidak percaya. Bagus sekali, Tuhan memberkati. Keluarga Tu kami akan terbang ke angkasa. Kakak super, kamu tetap yang terbaik bagiku. Dan kamu, Tio Tran, aku benar-benar kecewa padamu. Aku harus menceraikanmu. Apa? Lin Ngok. Aku ingin mengusirmu. Saya hanya seorang cacat yang tidak bisa berfungsi sendiri. Dan keluarga Su kita akan terbang tinggi. Saya juga akan menjadi CEO masa depan bisnis keluarga Tu. Tio Tran, kamu tidak pantas untukku. Kami, keluarga Su, tidak membesarkan orang jahat. Terutama yang tidak berguna, ikut dan tidak kompeten sepertimu. Jika itu masalahnya, kenapa kamu masih menjagaku? 2 tahun penuh. Hei, aku menjagamu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Orang yang menjagamu adalah Tu Timen. Hanya ada orang jelek seperti dia. Hanya didedikasikan untuk orang cacat. Kamu bilang kalau orang yang merawatku selama 2 tahun terakhir ini adalah Timen. Bagaimana jika tidak Tio Tran? Cepat ceraikan Lin Ngok kita. Jangan merusak kebahagiaannya. Kering. Saya awalnya menyiapkan hadiah. Aku ingin berada di saat paling mulia di keluarga Sumu. Untuk menebusnya dengan pernikahan megah? Siapa sangka? Hadiah. Haha. Tio Tran, berapa banyak koin yang kamu punya? Apa aku tidak tahu? Masih ada hadiah. Itu mungkin hanya kalung seharga 10 yuan. Pembeli sembarangan di trotoar. Hahaha. Hadiahnya telah tiba. Sepasang giok hijau Kekaisaran Nuye. Villa mewah di Long Tu Van Dien. Mobil Ferrari yang diimpor. 50 juta yuan tunai. Pria Tie. Hal-hal ini dianggap sebagai harga pengantin. Apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Jumlahnya mencapai beberapa ratus juta. Apakah Tio Tran ini hidup dalam persembunyian? Aku tidak menyangka akan menjadi menantu keluarga Su. Memiliki kekuatan yang begitu besar. Tapi Tu Lin Ngok yang bodoh masih ingin menceraikannya. Kakak. Apa katamu? Aku bertanya. Apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Timen, kalau bukan karena kamu merawatku selama 2 tahun terakhir ini, mungkin kamu tidak akan pernah bangun. Saya berjanji kepadamu, saya akan mencoba yang terbaik. Biarkan aku menikmati kemuliaan dan kekayaan. Menjadi wanita paling bahagia di dunia. Anda. Saya setuju. Saya tidak setuju. Aku melamar Timen, apa hubungannya denganmu? Tio Tran, aku masih istrimu sekarang. Benda-benda ini awalnya milikku. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Apakah kamu layak? Bolehkah saya bertanya, siapakah kepala keluarga Tu? Ini aku, tolong, selamat kepada keluarga. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang kami persiapkan khusus untuk keluarga Tu. Aku harap kamu menerimanya. Saya pikir orang cacat ini memiliki keterampilan yang nyata. Membuatku sedikit takut. Ada kemungkinan untuk mendapatkan masalah sebesar itu. Saya khawatir itu hanya jenderal Tu. Kalau begitu aku akan mendengarkan saja. Saya harap Anda kembali dan menyampaikan terima kasih atas nama saya. Hal yang benar untuk dilakukan. Jika hadiahnya sudah dibawa. Kalau begitu aku ingin pergi dulu. Tuan, ini sulit. Hahaha. Keluarga Su kami akan terbang tinggi. Hahaha, Timen. Apakah kamu masih setuju untuk menikah dengannya sekarang? Orang ini pada dasarnya adalah penipu. Saya setuju, apa? Aku bilang, aku setuju. Wanita tak tahu malu sepertimu. Kamu juga membutuhkan pria seperti itu. Bukankah itu pengecut? Pria yang tidak aku butuhkan, kamu bahkan tidak ingin menikah dengannya. Mulai saat ini, bagi Timen adalah istri Tio Tran. Aku bilang aku akan melindunginya seumur hidupku. Maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Tio Tran. Timen, kamu di sebelah tukang sampah ini. Mendapatkan apa? Dia merawatmu selama 2 tahun. Itu juga berdedikasi dan tulus. Istri dan istri miskin dan menderita ratusan kesusahan. Saya menasihati Anda, sebaiknya jangan tenggelam lebih dalam lagi.
Kepada manusia Tie, kemarilah untukku. Saya melihat tukang sampah ini melibatkan keluarga kami. Apakah itu tidak cukup? Lihat dirimu. Dia menatapku lagi. Keluarga Tu kami telah memperoleh kontrak dengan Tuti Group. Aku akan terbang menjadi burung phoenix. Wanita tertua dari keluarga Tu tidak mau. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Kak, tolong berhenti bicara. Tie Tran, dia. Aku tidak bisa tanpamu. Bodoh. Kelin Ngok. Saya pikir Anda, keluarga Su, mendapatkan kontrak Tuti. Kamu satu tingkat di atas orang lain sekarang, kan? Benarkah? Hah, kalau begitu kontrak ini akan dibatalkan. Ini aku sangat marah sekarang. Kontrak keluarga Su bisa dibatalkan. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu bilang kamu membatalkan kontrak, lalu kenapa kamu membatalkannya? Hahaha. Ibu, jangan perhatikan dia. Dia mungkin tidak tahan dengan serangan itu dan menjadi gila. Ayo, kita tanda tangani kontraknya. Tiemen, ayo pergi. Memang benar orang jelek layak disandingkan dengan orang cacat. Setiap pot terbalik. Oh, Direktur Pung. Hei, Jenderal Tu. Ini sangat memalukan. Aku berubah pikiran. Kontrak ini tidak dapat ditandatangani untuk sementara waktu. Apa? Kenapa bisa begitu? Direktur Pung, itu bukan suatu kesalahan, kan? Saatnya menandatangani kontrak. Bagaimana kamu bisa berubah pikiran? Kepada Qin Hoa. Kontrak grup Tuti kami. Sejak kapan giliranmu jadi bos? Takut. Aku tahu, itu pasti nama anjingnya Titran. Aku baru saja merusak korek api. Dikenal oleh orang besar itu. Berpikir bahwa keluarga Su tidak memiliki cukup kekuatan. Makanya dibatalkan. Titran, orang sialan ini. Kamu berani menyabotase perbuatan baik keluarga Tu kita. Super K. Bukankah kamu bilang orang besar itu adalah ayah angkatmu? Saya akan pergi dan menyampaikan beberapa patah kata kepada ayah angkat saya. Biarkan dia membantu keluargamu. Atau biarkan aku pergi menemui ayah angkatku. Baiklah, biarkan aku mencobanya. Titran, kenapa kamu membawaku ke sini? Adikku mengusirku dari rumah. Kamu juga harus mencari tempat tinggal. Kamu gila, ini adalah warisan Tu, orang terkaya di Giangchao. Villa paling mewah di Fantan. Seseorang telah mengatur segalanya untukmu. Jangan khawatir, ayo pergi. Tuan Tie, ini kunci pintu nomor 1 Long Tu Fandin. Dan ini adalah kartu bank dengan 1 miliar yuan di dalamnya. Mohon diterima. Jika itu tidak cukup, kamu selalu bisa meneleponku. Jika kamu punya hati, tinggalkan saja di sana. Oke, kalau tidak ada yang lain. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Ada apa, Timen? Lihat saja aku seperti itu. Titran, apa hubunganmu dengan Jenderal Tu Pilong? Dia adalah orang terkaya di Giangtan. Kenapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Tidak ada apa-apa, hanya saja dia menyelamatkan nyawanya di medan perang sebelumnya. Aku tahu kamu kembali, hubungi aku secara khusus. Jadi kontrak dengan keluarga Tu juga diatur olehmu. Sayang sekali kamu dan semua orang merusaknya. Ada apa? Apakah kamu juga tertarik dengan kontrak itu? Ya, jika aku mendapatkan kontrak itu, ibu dan semuanya pasti akan sangat senang. Jika saatnya tiba, aku pasti akan menerimamu. Sederhana. Besok kami akan pergi ke Tuti Group untuk menandatangani kontrak itu. Tidak apa-apa, benar-benar. Itu bagus kalau begitu. Saya meminta Truong Xie untuk mencari tahu. Dari Pilong, saat aku menjadi tentara, aku seperti kakekku. Semua di utara, mungkin. Tu Pilong adalah bawahan kakek. Pantas saja Tu Pilong memberikan hadiah sebesar itu. Kalau bukan karena Tie Tran mengganggu sesi penawaran. Keluarga Su kami telah menandatangani kontrak dengan Tuti Group. Benar. Kakekmu selalu tertutup. Jangan suka berhutang budi pada orang lain. Mungkin Tu Pilong sudah lama ingin membalas budi keluarga Su kita. Hanya malu pada kakekku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi. Dia datang hanya untuk berterima kasih padaku. Lin Ngok, ada hubungan seperti itu. Besok kita akan pergi ke Tuti Group untuk mendapatkan kontrak. Tentu saja, jika itu milikku, pada akhirnya itu tetap milikku. Halo, tolong bantu kami menemukan Jenderal Tu. Saya ingin bertemu dengan dia. Kami adalah keluarga Tu Fantan. Asia, ini keluarga Tu lagi. Apa maksudmu? Kamu datang ke sini karena kontrak kan? 10 menit yang lalu, ada seorang gadis bernama Tu Timen yang datang mencari Tuan Tu. Apa? Kepada Timen. Nona Su, Anda dapat membawa pulang kontrak ini dan melihatnya. Jika kamu perlu mengubah sesuatu, temui saja aku.
Jadi, terima kasih banyak, Jenderal Tu. Nona Tu, kamu terlalu sopan. Tuan Tie, saya tidak tahu apakah saya bisa mengucapkan beberapa patah kata secara pribadi. Timen, tolong turun dulu. Oke. Apa yang sedang terjadi, Yang Mulia, bawahan? Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Inilah yang terjadi. Saya punya teman lama yang mengidap penyakit aneh. Aku berhutang budi padanya lagi. Oleh karena itu, Yang Mulia, bisakah Anda membantu? Kamu melihat. Oke, Lao Tu, masih ingat Raja Nerakaku? Hai. Oke, kamu bisa mengaturnya. Katakan padaku tempat dan waktunya. Terima kasih banyak kepada Yang Maha Mulia. Kepada Timen, tolong hentikan untukku. Ibu saya, kenapa kalian berdua di sini? Jika aku tidak datang, bukankah semua kreditku akan dicuri olehmu? Kakak, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Jangan coba-coba berpura-pura bingung denganku. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Itu kontrak dari keluarga Tu ke keluarga Tu kita, kan? Ya, itu betul. Ini karena Tietran sangat sulit. Hanya membantu keluarga Tu kami menang. Tietran, andalkan dia. Siapa dia? Bu, katakan yang sebenarnya padaku. Ini karena Tu Pilong menghormati kakek kita. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa bisa begitu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan sia-siakan kata-katamu. Cepat berikan aku kontraknya. Kontrak berikan padaku. Berikan di sini. Berikan di sini, ambil kembali. Kalian masih merampok. Aku akan merobek kontrak ini. Tidak ada yang bisa memilikinya. Katakan sesuatu secara perlahan. Jangan bersemangat. Tanda tangani saja kontrak ini. Saya akan membiarkan Anda menjadi manajer umum Tuti Enterprise. Bisakah kamu mengatakan ya, Mama? Mama, bagaimana ibu bisa setuju? Biarkan Timen menjadi manajer umum Tuti Enterprise. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ini hanya rencana sementara. Bagaimana kalau gadis itu benar-benar melakukannya? Robek kontraknya. Jadi kami tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kalau begitu biarkan saja dia merobeknya. Paling buruk, kita harus mencari Tuti Group untuk mendapatkan salinan lainnya. Tidak apa-apa, apa yang kamu bicarakan? Kami sedang membicarakan kontrak. Menyinggung grup Tuti 2 kali. Apakah Tu Pilong ingin membalas budi? Sudah terlambat, jika kita benar-benar membuat keluarga Tu marah. Kalau begitu kita tidak akan mendapatkan apapun. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang jelek menjadi manajer umum Tuti Enterprise. Akan memalukan jika menyebarkannya. Apa yang dikatakan Lin Ngok masuk akal. Timen menjadi manajer umum agak tidak cocok. Bagaimanapun, kontraknya ada di tangan kita sekarang. Tidak apa-apa membiarkan Timen menderita kerugian. CEO masih mengizinkanku melakukannya. Paling banter aku akan memberimu uang lagi nanti. Tetaplah ibu yang paling mencintaimu. Tietran, apakah kamu bebas sekarang? Kamu masih di Tuti Group? Ada apa? Ibuku sudah setuju untuk mengizinkanku kembali ke keluarga Tu. Dia juga bilang ingin mengadakan konferensi pers, menyatakan kerjasama dengan Tuti Group. Dan juga dikatakan untuk menjadikanku jenderal. Jadi itu hal yang bagus. Kamu dan Tu datang untuk menghiburku. Sungguh. Itu bagus. Pesta perayaan keluarga Tu dibatalkan beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu trik apa yang saya mainkan hari ini. Siapa tahu? Saya dengar keluarga Su ingin mengumumkan CEO baru hari ini. Sangat keren. Aku yakin aku tidak akan melakukan trik apapun lagi, kan? Itu sangat konyol. Haha. Apa? Tuti Group juga ingin mengirimkan perwakilan. Itu bagus kalau begitu. Aku tidak menyangka wajahmu begitu besar. Jadi kali ini kami harus tampil bagus. Jangan lihat lagi, teman Jenderal Tu sedang sakit parah. Dia bergegas untuk menghadapinya, tidak kemana-mana. Oh baiklah. Timen, kenapa kamu membawa sampah ini ke sini? Kak, Tietran bukan orang luar. Lupakan saja, itu sudah ada di sini. Tapi dia tidak akan bisa naik panggung nanti. Persetan lagi. Jenderal Su, saya ingin meminta Tuti Enterprise mengundang semua orang ke sini hari ini. Apakah ada sesuatu yang lucu? Tolong semuanya lihat. Bukankah perayaan ini sebelumnya sudah gagal? Keluarga Tu benar-benar punya trik. Kamu masih bisa mendapatkannya kembali. Sepertinya keluarga Su benar-benar harus terbang menjadi burung phoenix. Ayo kita coba menyanjungnya nanti. Wan Su, bolehkah saya melakukan wawancara eksklusif dengan Anda? Dijamin ada di halaman pertama. Haha, semuanya. Konferensi pers hari ini. Pertama, saya ingin menyaksikan momen bersejarah ini bersama semua orang. Lagi pula, aku ingin memperkenalkannya pada semua orang. Junior luar biasa dari keluarga Tu kami. Itu berkat dia. Kami berhasil bekerja sama dengan Tuti Group. Di sini kami memperkenalkan kepada semua orang CEO Tuti Group berikutnya.
Nona Kelin Ngok. Kepada manusia Tie, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa duduk dalam posisi umum ini? Aku sudah bilang, posisi ini hanya milikku. Terima kasih atas dukungan teman-teman media kami. Saya pasti akan mengerjakan proyek Tuti Group dengan baik kali ini. Jadikan keluarga Tu melangkah ke tingkat yang baru. Konferensi pers hari ini, masih ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Grup Tuti lah yang mengirimkan perwakilannya ke sini. Tanda tangani kontrak dengan keluarga Tu kami. Semuanya harap menantikannya. Tu Pilong secara pribadi mengirim seseorang. Ini mungkin tidak mungkin. Lihat penampilan keluarga Tu. Sepertinya tidak palsu. Apa yang akhirnya dilakukan keluarga Su dapat memasuki mata Dharma Tu Pilong. Siapa tahu? Siapa lelaki ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia adalah Tuan Tu. Mungkin tidak. Saya belum pernah mendengar kaki Tuan Tu bermasalah. Lagi pula, dia masih sangat muda. Titran, kenapa kamu lari ke sini? Ada urusan apa kamu di sini? Keluar dari sini untukku. Apakah kalian tidak menunggu perwakilan dari grup Tuti? Apakah aku? Hahaha, orang cacat ini. Apakah kamu gatal lagi? Kamu ini apa? Apakah kamu kenal Tu Pilong? Aku di sini berpura-pura menjadi palsu. Titran, berhentilah menimbulkan masalah. Aku bisa menahanmu sekali atau dua kali. Tapi kamu tidak bisa mengambil kesabaranku untuk membuatku semakin berani. Silakan keluar. Semakin berani. Bagaimana keluarga Su memperlakukan Timen? Apakah kamu tidak tahu di dalam hatimu? Ada apa dengan Tu Timen? Dia dari keluarga Tu. Anda harus menerima pengaturan keluarga Su tanpa syarat. Menurutku gadis jelek itu bisa menjadi CEO perusahaan. Jadi mudah bagimu untuk terlibat dan melakukan freeload, kan? Aku sudah bilang, jangan bermimpi. Jadi bagaimana jika aku bermain dengan kalian? Hehehe. Sekelompok orang merencanakan sejauh ini. Kelin Ngok. Kamu benar-benar terlalu jahat. Titran, kamu berani mengutukku. Mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Dia hanya seekor anjing tunawisma saat ini. Keamanan, ayo ambil orang malang ini dan berikan padaku. Tidak perlu kamu mengusirku. Aku muak tinggal di tempat yang hancur ini. Tapi Timen tidak ada di sini. Saya khawatir Anda tidak dapat menandatangani kontrak ini. Dia adalah Apamar. Jika kamu bilang kamu tidak bisa menandatangani, bukankah kamu menandatanganinya? Jika saya bilang itu tidak mungkin, maka itu tidak mungkin. Kamu keluarga Su tidak layak. Hahaha. Nadanya terlalu besar. Titran, kenapa aku tidak tahu kalau kamu begitu pandai berbohong? Dulu, keluarga Tu kami adalah keluarga besar dengan bisnis besar. Membesarkan pecundang sepertimu hanyalah mulut yang harus diberi makan. Siapa sangka, setelah kamu bangun, kamu terus menimbulkan masalah bagi keluarga Su kami. Ini terlalu banyak. Dasar sekelompok idiot yang tidak bisa disembuhkan. Kalian tunggu di sini dan pergi ke rumah Timen untuk mengemis. Mohon padanya, Titran. Apakah kamu yakin kamu belum bangun? Jika suatu hari aku datang untuk memohon padamu, aku pasti akan berlutut dan menjilat sepatumu hingga bersih. Kontrak dengan keluarga Tu hanya bisa ditandatangani oleh Tu Timen. Memahami? Teman media. Konferensi pers berlanjut. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda dapat mengangkat tangan untuk berbicara. Grup Tuti, Sekretaris Chao ada di sini.